Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga tentang critical thinking and collectivity. Nah, tadi sudah saya bahas bagaimana critical thinking menurut Jonathan Haber dan dikembangkan dari Robert Ennis. Tetapi saya ingin mengaitkan kembali bahwa critical thinking itu berasal dari reflective thinking dan reflective thinking itu dikembangkan karena ada masalah sosial yang kompleks yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Oke, Jonathan John Clark ya, kita akan pakai bukunya John Clark mendefinisikan critical thinking. Itu ada purposeful, self-regulatory, judgment, dan segala macam gitu ya. Sebetulnya ini tidak terlalu sulit kalau kalau Anda lihat dan saya lihat gitu. Cuma apakah ini terlatih atau tidak? Sebetulnya kalau saya melihat membaca berbagai paper, berbagai buku tentang critical thinking, problemnya bukan pada tataran konsep, tetapi bagaimana ini diuji cobakan dan dilatih ya. Karena tadi banyak cara berpikir kita yang bias, terdistorsi dan macam-macam. Nah, John Clark itu menyebutkan bahwa critical thinking itu bukan masalah personal, tetapi masalah sosial and political ya, masalah di dunia sosial dan politis. Jadi tadi karena mengaitkan dengan how we think dan public and problem, critical thinking ini perlu didudukkan untuk kemampuan dalam membangun relasi-relasi sosial ya. John Clark itu dituliskan Inequalities and Injustice. Jadi bukan hanya masalah pendidikan untuk menghasilkan satu orang yang kompeten yang bisa mempertanggungjawabkan keputusannya, tapi kalau dalam bahasa saya tadi itu dia bisa menggunakan kemampuan cara berpikirnya untuk dikontribusikan kepada banyak orang. Jadi thinking is necessary social both in the sense of being conditioned by context and the sense of being intersubjective. Nah, di sini John Clark menyebutkan bahwa perlunya conversation, dialogic and heteroglossic ya. Glossic itu sudut pandang yang berbeda-beda ya. And negotiate multiple voice. Nah, ini di dunia pendidikan sepertinya tidak terlalu banyak karena ya kira-kira dosen gitulah maunya, mahasiswa gitulah maunya. Tetapi kalau Anda masuk ke dunia nyata, itu kepentingan orang beda-beda dan saya sering sekali kepentingan orang itu lucu-lucu, aneh-aneh, yang sederhana, yang tidak serumit yang ada di dunia pendidikan. Jadi, tapi paling nggak di dunia pendidikan, di kelas, Anda mencoba membangun pemahaman bersama dengan teman-teman, dengan dosen, itu suatu latihan yang, ya, yang lumayan lah untuk sekedar berlatih bahwa nanti ketika Anda di lapangan itu nanti akan berhadapan dengan dunia sosial yang lebih rumit gitu ya. Maka si John Clark ini menyebutkan critical thinking as conversation process sebagai proses dialog ya. Ya kalau nggak ada temennya dialog dengan diri sendiri, tapi akan lebih bagus kalau bisa dialog dengan temennya. Ada diskusi dengan temennya, ada perdebatan ya. Ini yang apa harus ditumbuhkan dengan milieu ya. Nah, betul saya sebutkan milieu. Jadi tolong bisa sering-sering ke studio ya, jangan sampai studio itu tempat yang nggak enak karena di situ Anda bisa diskusi gitu ya. Kami di rumah di ruang keluarga sering diskusi, ya itu lumayan. Dosen-dosen kalau lagi rame gitu enak juga berbagai masalah yang muncul tiba-tiba ketemu gitu ya. Bisa gini nggak Pak Agus? Bisa gini nggak Pak Heru? Bisa bisa. Masalah selesai hanya dengan diskusi ya. Tidak harus kopi ya. Kopi itu hanya hanya metafor aja. Tapi dengan conversation sering masalah itu selesai ya. Kadang-kadang kita agak agak tidak enak kalau pertama kali mendengar ungkapan orang lain, "Wah, terlalu keras, terlalu kaku." Tapi kalau udah biasa cair gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi eee eee, di dalam ini ada yang istilahnya academic atmosphere ya. Suasana akademis ya. Jadi suatu kondisi di mana benar orang aneka interaksi ya. Dialog di studio itu sebetulnya yang diinginkan adalah academic atmosphere bukan pressure, bukan tekanan. Wah, harus kerja kayak gini, tapi tempat diskusi, tempat curhat, tempat ini. Ide-ide kadang-kadang muncul di akhir-akhir gitu. Sering ya. Sering juga mungkin Anda alami gitu setelah ngobrol kemana-mana. Tiba-tiba idenya muncul ketika udah mau pisah gitu ya. Jadi critical thinking itu bukan sesuatu yang sendirian, tapi juga dengan dialog. Jadi buat teman-teman nanti yang terjun ke masyarakat atau teman-teman yang ikut ya apa nanti mau magang itu disiapkan untuk nanti berdiskusi dengan banyak orang yang ada di situ. Jadi jangan hanya sibuk dengan pekerjaan Anda, tapi belajarlah dengan membangun relasi dengan orang lain. Sebenarnya simpel seperti itu ya. Bruno Latour juga ngomongnya simpel seperti itu, tetapi sangat filosofis ya. Nah, berpikir kritis tidak melulu masalah personal, bukan hanya penting dalam dunia pendidikan untuk menyiapkan mahasiswa dalam kompetisi dunia kerja. Tapi ini jadi tanggung jawab sosial supaya pengetahuan untuk memandu orang lain lebih maju. Nah, saya kutip ya, quotation dari Mas Ega.
CEO delusion adalah masa depan Anda dalam 5 tahun ke depan akan ditentukan oleh apa yang Anda baca, background knowledge dalam critical thinking, dan dengan siapa Anda bergaul. Di sini critical thinking sebagai conversation tanpa harus eksplisit ya, tanpa harus Mas Eka, oh saya pakai critical thinking nggak perlu. Tetapi statement dia ini bahwa dia punya background knowledge yang kuat dan dia punya pertemanan yang kuat, itu menunjukkan critical dialog dia jalan. Nah, jelas Mas Eka juga banyak kontroversi, tetapi dalam frame critical thinking kita bisa pelajari bahwa ternyata pengaruh dia, impact dia lewat pengetahuan desain itu juga mengandung apa yang dirumuskan oleh critical thinking sebagai sebuah komponen critical thinking. Nah, tapi ketika nanti ada di Indonesia itu agak hati-hati critical thinkingnya mau seperti apa, karena masyarakat Indonesia belum menjadi masyarakat yang industri dan apalagi masyarakat demokratis. Itu di slide berikutnya dan ini yang slide berikutnya lebih saya akan menyampaikan ke Anda untuk bagaimana diterapkan di Indonesia dan kondisi yang saat ini ya, lebih wise lah seharusnya.